Wala tadhunanna idza sumta. Dan janganlah kamu menyangka jika kamu berpuasa anna soma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa. Jangan kamu menyangka bahwa puasa itu hanya dia itu meninggalkan makan, minum, dan hubungan di siang hari saja. Al-wiqa, ya, berhubungan pada suami atau istri sebaliknya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin, berapa banyak dari orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Tidak mereka dapatkan dari hasil usahanya illa, melainkan al-ju'u wal 'atashu, lapar dan hanya itu dong. Bal tamamus siyam. Nah, ini dia yang disebut dengan saumul khusus. Ada saumul umum. Saumul umum yang biasa orang tuh. Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan. Udah begitu, itu saumul umum. Yang dia lakukan pun tidak wajib kalau dia tidak mengerjakan hal-hal yang demikian. Artinya dia meninggalkan hal-hal itu semua, dia tidak wajib qadha. Dia tidak wajib qadha pada bulan Ramadan, selain Ramadan atau puasa-puasa sunnah. Dia nggak wajib untuk ngulang-ulang lagi, nggak batal puasanya. Nah, itu yang disebut dengan mubtilat. Tapi ada kalanya shaumul khusus. Bukan sekedar hanya dia tinggalkan makan, tinggalkan minum, tapi lebih khusus lagi bahwa dia itu benar-benar berpuasa dari segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala. Itu yang disebut dengan muhbitat. Yang tadi muftirat, yang sekarang muhbitat, saumul khusus. Saumul khusus meninggalkan sesuatu yang muhbitat, artinya meleburkan segala pahala, kosong pahalanya. Cuman yang didapat zahir doang, batinnya nggak ada. Manfaat puasa nggak ada. Hanya tinggal dimakan, minum, tapi dari inti puasa, ruh dari som itu yang harusnya dia semakin tunduk, semakin nggak ada sama sekali. Biasa aja udah. Ini yang Nabi katakan. Ini yang saumul khusus nih. Maka disebut bal tamamus siyam, tetapi sempurnanya puasa itu bikaffil jawarihi kulliha, dengan mencegah segala anggota tubuh kulliha seluruhnya, amma yakrahullahu ta'ala, dari apa yang Allah benci. Nah, fayan bagi, nah di sini ini tamamus siyam ada 5 perkara. Kita hitungin satu persatu. Fayan bagi antah fadhal ain, yang pertama. Yang pertama tuh, ya, tandain tuh, bahwa dia menjaga mata anin nadhari ilal makarih, dari pandangan kepada hal-hal yang dimurkai Allah. Tuh, mata jadi jaga untuk tidak melihat yang di situ menimbulkan syahwat. Apakah dengan zahir kelihatan langsung, atau dalam keadaan dia sendirian dengan handphonenya, dengan apa aja dia lihat segala hal-hal yang di situ mengumbar syahwat. Dan dia tahan. Artinya apa? Di luar puasa itu itu nggak boleh. Gimana ketika puasa yang dia lagi ibadah? Ketika lagi di luar puasa itu nggak boleh. Lagu gimana kalau memang dia lagi di dalam ibadah? Itu yang pertama, tamamus siyam. Sempurnanya puasa dengan menjaga atau memperhatikan 5 perkara. Yang kedua, walisan aninutqi bima la ya'nik, yaitu dia menjaga lidah dari mengucap dengan sesuatu yang tidak faedah pada diri dia. La ya'nik ay la faedata fi. Itu. Ya. Maka disebut kullu kalam ibni Adam kullihi alaih la'lahu. Setiap ucapan dari manusia adalah musibah untuknya, bukan manfaat
untuk dia. Illa, melainkan dzikran lillah. Zikir kepada Allah, wa amran bima'ruf, memerintahkan manusia dengan segala kebaikan, wa nahyan an munkar, dan mencegah dari segala kemungkaran. Itu dia. Nih mulut kita nih. Kalau kita nggak jaga, makanya mulutmu harimaumu kan. Mulut kita. Dia yang akan menerkam, dia yang akan balik lagi menghancurkan diri kita. Maka dijaga sampai apa ya? Nanti di hari kiamat akan ditutup itu mulut. Yang bicara seluruh anggota tubuh kita, melainkan mulut kita. Karena tempat dusta, tempat bohong, tempat khianat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tukallimu aydihim. Diajak bicara tangan, tapi mulutnya ditutup. Ya. Oke, saking apa? Pentingnya mulut ditutup dengan 2 pintu. Dengan 2 pintu. Yang pertama, gigi kita, kalau masih ada gigi. Ya, kalau masih ada gigi. Yang kedua, bibir kita. Supaya ini lidah nggak berbicara, melainkan dipikir dulu, masak-masak, direnungin dulu, baru bicara. Sin, ada berapa dinding, Sin? 2 kan? Tuh, gigi dengan bibir. Supaya apa? Kita bicara tuh betul-betul diperhatikan. Karena pembicaraan itu semua musibah, melainkan beberapa hal yang tadi telah disebutkan. Ya, agak lidah itu. Ya. Wal udhun, sama telinga juga, anil istima'. Ya. Dan juga telinga dari mendengarkan ila ma haramallahu azza wa jalla, kepada apa yang Allah haramkan pula. Karena Allah nyatakan innakum idzan mithlahum. Innakum idzan mithluhum. Jadi kalian itu seperti mereka, artinya ketika kalian dengerin, kalian juga punya dosa seperti orang yang ngucapin. Fa'innal mustami'a syariqul qail. Maka sungguh orang yang mendengarkan baik-baik itu, pendengar baik-baik itu adalah teman orang yang berbicara di dalam dosa. Wa huwa ahadul muqtabin. Dia itu salah satu juga orang yang menggibah. Itu. Seperti ayat yang tadi nyatakan, innakum idzan mithluhum. Sesungguhnya kalian itu kalau begitu seperti mereka. Artinya kalian itu yang dengar juga seperti orang yang ngucap. Dia ngomong. Tapi apa? Nih orang ngomong, yang satu lagi dengerin. Oh gitu, ditambahin lagi. Oh denger, oh Masya Allah. Oh jadi begitu ya. Masa begitu? Dia tuh sama dosanya juga. Oh, dia yang denger atau dia seharusnya apa? Dia berpindah tempat dong. Kalau nggak berpindah tempat, nasehatin. Udah jangan ngomong, nanti kalian puasa. Jangan bicarain orang. Ya. Karena gibah itu sekarang udah nggak khusus wanita saja, laki juga demen gibahin orang. Oh dulu mungkin perempuan yang demen buka kaiban orang, tapi laki juga sama sekarang. Asal duduk, kalau nggak ngomongin orang, itu kurang komplit. Ya, kayak kemarin nasi uduk kita nyari apa aja? Sambalnya, kurang sambal. Ya, tuh, oke itu. Bicara hendak kita duduk sama ulama begitu. Alaikum bimujalasatul ulama di situ. Alaikum bimujalasatul ulama wa zahimuhum birukabikum. Hendaklah kalian duduk kepada para alim ulama, tempelkanlah lutut kalian dengan lutut mereka. Untuk apa? Fa innallah yuhyil qulubal maitah. Maka sungguh Allah menghidupkan
hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya kama yuhil arda biwabilis sama, sebagaimana Allah menurunkan atau menghidupkan tanah yang tandus dengan diturunkan hujan yang deras. Ketika hujan turun, tuh tanah tandus bisa jadi subur. Hati kita, ya kan, udah hati kita mati udah. Dari mana? Tuh handphone setiap hari. Ngeliat kabar ini, kabar itu, kabar ini. Udah selesai itu semua. Nonton TV. Nontonnya politik, bicara ini, bicara itu. Udah kapan ke Allahnya? Kapan ke akhirat? Mati itu hati. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kita terlalu ghaflah. Kita selalu lalai. Baca Quran, nggak ada perenungan. Ngedengerin ayat-ayat Quran, nggak menyentuh hati kita. Nasihat yang disampaikan nggak berpengaruh sama sekali. Itu tanda matinya hati. Gimana cara hidupin? Duduk pada alim ulama. Duduk bersama mereka, dengerin hikmahnya. Tuh. Minta nasihat. Itu yang bisa menghidupkan hati. Wa kadzalika takuffu jamil jawarih kama takufful batna wal faraja. Dan pun demikian kamu mencegah seluruh anggota tubuh sebagaimana kamu mencegah perut dan kemaluan. Sama. Fafil khabar khamsun yufattirna sha'ima. Ada kabar menyatakan 5 yang membatalkan. Di sini yufattirna, ya, ayyubtilna thawabasum, membatalkan pahala puasa. Sekalipun menurut Imam Ahmad bin Hambal itu membatalkan bukan hanya sekedar pahala, tapi puasanya juga. Ya, menurut Imam Ahmad bin Hambal bukan sekedar pahalanya, puasanya batal. Apa itu? Al-kadhibu, bohong, ghibah, wa namimah, 3, ya, adu domba. La yakunu namam illa waladuz zina. La yakunu namam illa waladuz zina. Tidak dikatakan orang yang demen suka ngadu domba melainkan dia anak penzina. Iya. Lihat. Nggak dikatakan orang tu namimah melainkan dia anak demennya ngadu domba aja. Ya. Itu. Apa? Adalah hadis apa? Al-fitnah naimah mal'unu man aiqadhaha. Fitnah itu artinya apa? Tidak bergerak, tidur. Maksudnya permusuhan itu sebenarnya nggak ada. Sebenarnya permusuhan nggak ada. Mal'un, maka dilaknat man aiqadhaha, orang yang membangunkan permusuhan itu. Asalnya si A, si B hidup tenang, damai, iya kan? Dengan si C nih, lihat, si C yang bikin adu domba keduanya, sampai mereka bertengkar, berkelahi, bahkan mungkin putusan hubungan, suami istri jadi lepas, lantaran wan nazar bisyahwah wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, wan nazar bisyahwah, dan pun pula pandangan dengan syahwat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamas shaum junnah, hanya saja puasa itu perisai, ay wiqayah. Wa idza kana ahadukum sha'ima, maka jikalau salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah berbicara dengan pembicaraan yang keji, yang buruk, yang kotor. Wala yajhal, jangan berbuat dengan perbuatan orang-orang bodoh. Fa ini mar'un qatalahu, maka jikalau seseorang ingin memeranginya, qatalahu arada muqatalatah, ingin memeranginya atau membunuhnya, au syatamahu, atau ingin mengejeknya, falyaqul, maka hendaklah dia katakan kalau memang itu puasa sunnah di hatinya. Ya. Kalau puasa sunnah dikatakan itu ucapan di hati. Tapi kalau puasa wajib, bilisanihi wa qalbih,
Maka katakanlah, ini shaimun. Ane nggak bakal ngelakuin dengan seperti ente. Ane nggak bakal melakukan apa yang sama perbuatan seperti kamu. Ane nggak. Ketika ente pengen membunuh atau mencelakai atau melukai ane nggak bakal. Ane lagi puasa. Ngomong begitu. Kalau orang lagi mengejek dia, ya kan? Dia bisa nggak ngejek lagi? Bisa. Tapi dia katakan, ini shaim, ane puasa. Jangan sampai nanti dengan sebabnya itu apa yang timbul dari ejekan orang terpancing dia ngejekin lagi, batal puasanya. Nah, itu yang keberapa tadi? Yang ke? Hah? Kok 5 udah? Belum. 1 al-ain, 2 lisan, 3 udhun. Yang keempat sekarang, thumma jtahid an tuftir ala ta'amin halal. Kemudian bersungguh-sungguhlah bahwasanya kamu berbuka dengan makanan yang halal. Ya. Itu terpenting. Kita puasa tapi makanan dari syubhat. Hasilnya dari yang haram. Hasilnya dari judi, dari apa aja. Maka nggak manfaat. Seperti ngebangun ngebangun bangunan di atas lautan. Kapan jadinya? Tadi kita makan haram, kita taat seperti ngebangun masjid, bangunan tapi di tempat laut. Itu pondasi gimana kawan? Gimana itu di Zubat? Yuj'alu. Ya. Fauqa mawji'in yuj'alu. Fauqa mawji'in yuj'alu. Di atas ombak yang dia buat. Kapan apa? Kapan bisa tuh ceker ayamnya? Kapan bisa selupnya? Nggak bakal bisa. Ya. Apa itu? Coba. Fauqa mawji'in yuj'alu. Nah, yang terakhir, yang kelima, wala tastakthir. Juga jangan apa? Nagih. Jangan memperbanyak. Jangan banyak kita makan. Ya. Tentang puasa nggak sarapanan ini. Yang biasa nasi uduk. Lalu zuhur sebelumnya aneh makan gado-gado. Jam 1 aneh makan nasi, makan siang. Sore aneh makan bubur ayam. Malam aneh makan nasi. Nah, semuanya nanti aneh rapel semuanya. Satu nampan sendirian. Nah, jangan inti puasa kita kurangin tuh porsi makan. Itu yang terakhir tuh. La tastakthir. Fadazid ala ma ta'kuluhu kulla lailah. Maka engkau tambah atas apa yang kau makannya setiap malam. Lalu kalau begitu, fala farqa idza stawfaita ma ta'taduhu. Kalau begitu, maka tidak ada bedanya jika engkau tunaikan apa yang kau biasakannya. Antakulahu daf'atan wahidatan au daf'atin. Bahwa engkau memakannya sekaligus atau dua waktu. Begitu, atau sekaligus langsung. Udah, berarti makan siang, sarapan, makan sore, aneh gabung nanti pas buka. Ya ngapain itu, nggak ada bedanya. Puasa nggak puasa namanya itu. Nggak ada beda. Istaufaita itu adaita, kamu tunaikan. Wa innamal maksud kasur syahwatik, hanya saja tujuan dari puasa engkau hancurkan syahwatmu, wa dha'fu quwatik, lemahkan kekuatanmu. Untuk apa? Litagwa biha ala tagwa, untuk menguatkan dengan
Itu semua, ya kan? Dengan hancurnya syahwat, lemahnya kekuatan itu, agar apa? Agar kamu kuat untuk takwa, untuk ibadah pada Allah. Fa idza akalta ashiyatan ma tadarakta bihi, maka jika engkau makan asyiyatan ini setelah ghurub, setelah terbenam. Maka jika engkau makan setelah terbenam, yaitu berbuka, ma tadarakta bihi, apa yang kau tambel dengannya, fataka, dari apa yang luput pada kamu, dhahwatan, di pagi, di siang, di sore hari, fala faidata fi shaumik, enggak ada faedah berarti dalam puasamu. Wa qad sagalta ala maidatik, maka sungguh engkau telah memberatkan atas perutmu. Wa qad sagalta ala maidatik, maka sungguh telah engkau beratkan atas maidah, tempat perutmu itu. Wa ma, ya, itu maksudnya gitu. Wa ma min wi'ain abghad ilallah, dan tidak ada dari satu tempat atau bejana yang lebih Allah benci min batnin muli'a min halal, dari perut yang dipenuhi dari barang yang halal. Itu perut dipenuhi dari barang yang halal, itu hal yang paling Allah benci. Gimana kalau perut itu dipenuhi dari barang yang halal? Kita makan kekenyangan itu Allah benci. Makanya Imam Ghazali katakan bid'ah pertama kali adalah kenyang. Inna awwala bid'atin fil islami asyaba'u. Fa innal gauma lama syabi'at butunuhum jamahat nufusuhum. Itu. Maka sungguh manusia ketika sudah kenyang perutnya, maka akan liar seluruh anggota tubuhnya. Kalau sudah kenyang perut, maka akan liar segala tubuhnya, anggota tubuhnya. Matanya liar, mulutnya liar, telinganya liar, ya, tangannya, kemaluan, semua jadi liar. Lantaran apa? Dengan banyaknya mah. Idza arafta manasum fastaghfir minhu mastata'ta. Maka jika engkau tahu arti puasa itu, maka perbanyakilah dari apa yang kau mampu. Fa innahu asasul ibadat. Maka sungguh dia adalah asal, ya, pondasi ibadat, wa miftahul qurbat, dan kunci kedekatan-kedekatan kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala Allah tabaraka wa taala, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dha'fin. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Illa siyama, melainkan puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sungguh dia itu untukku dan aku yang membalas dengannya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la khalufu fami shaim." Sungguh dari aroma baunya mulut orang berpuasa, atyab indallah, lebih dicintai di sisi Allah marrihil miski, dari wangian kasturi. Ya Allah tabaraka wa taala, "Innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syaraba min ajli." Hanya saja dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya dari sebab mencari keridhaanku. Fasiyam li wa ana ajzi bih. Qala sallallahu alaihi wasallam, lil jannah bab. Nah, ini dia. Bagi surga itu ada satu bab, yuqalal hurrayyan, yang dikatakan padanya pintunya namanya Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun. Tidak bakal masuk pintu tersebut melainkan orang yang berpuasa. Fa idza dakhaluhu, maka jikalau mereka masuk, ughliq, maka ditutup pintunya. Hanya orang puasa. Nih, khusus VIP nih. Pintu yang hanya dimasuki hanya orang yang berpuasa. Fahadzal qadru min syahri ta'at yakfika fi bidayatil hidayah. Maka inilah batasan dari penjelasan ta'at mencukupi kamu di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Oh, udah selesai tuh. Berarti nggak bicara tentang masalah zakat. Ya, nggak bicara lagi masalah haji. Fa in ihtajta ila zakati awil haji, maka jika engkau butuh kepada penjelasan zakat atau haji, au ila mazid, atau kepada penambahan fi syarhi sholati wassiyam, di dalam penjelasan salat dan siam, fatlubhu mimma aradna, maka carilah dia dari apa auratna, dari apa yang telah kami karangnya.
Kami datangnya fi kitab Ihya Ulumuddin. Berarti kita bila hidayah setelah kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Ihya barulah dikarang kitab bidah dan diakhirkan kitabnya Minhajul Abidin. Itu karangan akhir beliau. Tajidhu. Nah, nanti engkau akan dapatkan tuh penjelasan panjang lebar tentang zakat, tentang haji, insyaallah ta'ala. Masuk nanti ke dalam bagian kedua, al-qom fi jitinabil ma'asi, pembicaraan di dalam hal-hal yang berkaitan di dalam menjauhkan maksi. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna rabbana anfa'na.